Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya, Lea Baneza. Ancang-ancang AI dan coding masuk kurikulum SD SMP, itu yang mau kita obrolin. Nah, belakangan pembahasan soal masuknya pembelajaran coding dan AI santer dibicarakan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti pun memastikan pelajaran Artificial Intelligence AI dan coding di sekolah dasar hanya sebagai mata pelajaran pilihan, bukan wajib. Saat ini Kemendikdasmen masih di tahap mengkaji dua mata pelajaran ini diterapkan mulai kelas 4 SD. Kata dia, penerapan mata pelajaran ini juga nggak berlaku buat semua lembaga pendidikan, mengingat tidak semuanya memenuhi standar infrastruktur penunjang. Mengenai gagasan kurikulum coding AI di jenjang pendidikan SD SMP, Muti mengatakan ini bukanlah hal baru karena sudah ada sekolah yang mengajarkan AI dan coding. Pelajaran ini diberikan untuk menjawab perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan menjawab tantangan ke depan. Muti menganggap penguatan teknologi mesti dimulai sejak dini dan dia berharap pelajaran ini bisa dimulai pada tahun ajaran baru. Kalau Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkap nih, pihaknya tengah menyiapkan modul pendukung nih, kurikulum coding dan kecerdasan buatan, termasuk modul coding dan literasi digital para siswa sekolah. Tapi, apakah Indonesia udah cukup siap nih menjalankan kurikulum coding dan AI? Kita bahas setelah komen warga plus 62 berikut. Yang pertama komentar @pushxx. Idenya mungkin kedengeran bagus. Masalahnya, sarana prasarana sekolah Indonesia gimana? Bicara nasional ini bukan cuma perkotaan. Kalau sekolah perkotaan mungkin masih oke. Yang di desa pedalaman gimana? Minim nyediain laptop atau komputer sesuai jumlah siswa per kelas. Lanjut @yitxx. Mungkin bagus untuk tahap intro, tapi kalau sudah praktek langsung, fasilitas yang belum mendukung. Menurut saya, yang paling urgent adalah masalah matematika dasar dan literasi. @harxx. Gurunya ada gak? Kebanyakan guru-guru di daerah saja belum bisa mengoperasikan komputer, dan yang lulusan IT belum tentu mau jadi guru. Melihat fakta kesejahteraan guru di Indonesia sangat jauh dari layak. @alaxx. Mungkin di perkotaan gak ada masalah, namun bagi kami di Kepulauan Natuna kesulitannya A. Listrik sering padam dan sinyal seluler hilang. B. Sarana komputer atau laptop untuk SD bisa dikatakan tidak ada. C. Guru yang punya keahlian coding untuk wilayah pelosok bisa dikatakan tidak ada. @saxx. Dampak negatifnya, anak-anak akan semakin sulit dipisahkan dengan gadget. Dampak kesehatan fisik dan mental jangka panjang perlu juga dipertimbangkan. @axx. Mapel pembelajaran coding dan AI untuk kelas SD sebagai muatan lokal sah-sah saja. Toh mapel ini bukan mapel inti, bisa disesuaikan satuan pendidikan masing-masing yang sudah siap, baik siswa maupun gurunya. @koxx. Sesungguhnya pendidikan di negeri kita belum siap menerapkan pembelajaran AI dan coding ini. Butuh beberapa tahun untuk menerapkannya, sekalipun ini pelajaran pilihan. Jangan FOMO, sekali dibilang gitu sama pejabat yang sama sekali belum pernah observasi, eksperimen langsung digas. @rixx. Fasilitasnya aja dulu disamaratakan seluruh Indonesia, Pak. @edxx. Seharusnya belajarnya basic dulu, seperti penguatan di ilmu matematika, fisika, atau aljabar sekalipun. Paham struktur berhitung akan paham struktur flow juga. Kalau sudah kuat, baru terjemahkan ke bahasa programming atau machine learning. Yang terakhir komentar @punxx. Pak, mending fokusin ke belajar baca dan menghitung dulu. Gimana mau ngoding kalau ngitung aja nggak bisa?
Sebelum kita bahas soal kurikulum coding dan AI di sekolah, kita mau kenalan nih sama AI atau kecerdasan buatan ya. Apa sih Artificial Intelligence? Ini ada penjelasan dari dosen manajemen FEB UGM, Sahid Susilo Nugroho di acara FEB Talks, dampak Artificial Intelligence terhadap pendidikan tinggi. Sebelum kita bahas soal kurikulum coding dan AI di sekolah, kita mau kenalan nih sama AI atau kecerdasan buatan ya. Apa sih Artificial Intelligence? Ini ada penjelasan dari dosen manajemen FEB UGM, Sahid Susilo Nugroho di acara FEB Talks, dampak Artificial Intelligence terhadap pendidikan tinggi. Nah, bahas ke pendidikan SMP dan SD ya. Pemasukan AI dan coding ke kurikulum anak-anak adalah usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kala itu Gibran menitipkan usulan ini ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Begini nih penuturannya. Saya kira ini sangat baik dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita. Ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lainnya. Nah, kalau terkait rencana penambahan kurikulum, kita simak nih penuturan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Rencana kami untuk pembaharuan kurikulum yang akan datang itu akan menambahkan mata pelajaran Artificial Intelligence dan coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang memang sudah mampu melaksanakan. Kenapa pilihan? Karena memang itu membutuhkan alat-alat yang canggih, ya, sarana internet yang juga harus bagus, dan belum seluruh sekolah kita ini memiliki sarana itu. Dengan nanti sifatnya masih pilihan, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab program dari Pak Presiden juga tentang digitalisasi sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi kita ini untuk lebih bisa bersaing di dunia global dengan terutama dua kemampuan ini. Selain yang lainnya tentu saja adalah Artificial Intelligence dan coding. Pengamat pendidikan Doni Kusuma mengatakan pelajaran coding dan AI sudah diterapkan bahkan sampai di kota-kota besar di Papua saat ini. PR-nya tuh tinggal bagaimana nih pemerataan teknologi dan penerapan kurikulum. Lantaran Doni mengatakan kalau pembelajaran ini penting untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja. Menteri Olahraga Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz bin Turki bin Faisal Al Saud mengatakan momen pengumuman Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2024 adalah momen bersejarah. Sedangkan Kepala Unit Penawaran Piala Dunia FIFA 2034 Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Hamad Al-Balawi, memastikan negaranya akan tampil terbaik untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2034. Mereka tidak mempedulikan kalau Saudi menjadi satu-satunya negara yang mengajukan penawaran. Dia akan fokus merancang penyelenggaraan dan memastikan pemain merasa nyaman di Saudi. Rencananya ada 15 stadion yang akan mulai dibangun, di mana 8 stadion dibangun di Riyadh. Stadion tersebut bakal jadi tempat pembukaan dan final Piala Dunia 2034. Di sisi lain, Amnesty International melontarkan kritikan terhadap putusan FIFA. Saudi dianggap berbahaya karena ada banyak catatan hak asasi manusia. Amnesty menganggap keputusan FIFA mengabaikan perlindungan HAM. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo ditunjuk menjadi presiden sementara selama 6 bulan ke depan, menggantikan Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan. Han Duck-soo menjanjikan situasi politik yang stabil setelah menjabat. Dia mengaku bakal mencurahkan segala kekuatan dan upaya untuk memastikan kestabilan. Lantaran setelah penetapan dan pencabutan status darurat militer, Korea Selatan dilanda protes dan demonstrasi besar-besaran. Penyanyi solo IU bahkan sempat mengirimkan makanan dan kopi gratis untuk penggemarnya dan masyarakat lainnya yang berdemo mengawal pemakzulan Presiden Yoon. Yoon Suk-yeol dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan melalui parlemen.
Pemakzulan dilakukan setelah huru-hara darurat militer. Setelah dari parlemen, pemakzulan bakal dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Selama proses di MK, pemerintahan akan dipegang Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duck-soo. Pemerintah Copenhagen mulai mendapatkan efek negatif dari besarnya permintaan pelancong liburan di wilayahnya. Imbas overtourism, Profesor Ilmu Sosial dan Bisnis di Universitas Roskilde, Lars Wulsang mengatakan, saat ini di wilayah Copenhagen sulit mendapatkan apartemen. Situasi ini lantaran didominasi pasar Airbnb. Lalu, ada juga masalah kenaikan harga properti. Belum lagi persoalan pemanfaatan ruang publik, juga peningkatan sampah dan kebisingan. Pelancong-pelancong juga membawa masalah saat menyewa sepeda, di mana mereka menggunakan sepeda sewaan tanpa mengerti aturan lalu lintas. Lars Wulsang mendorong pemerintah mengendalikan jumlah turis dan lebih mengatur pengelolaan ideal bagi sektor pariwisata. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. TNI akan mengerahkan sekitar 79.000 personil yang terdiri dari personil TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara untuk memastikan kelancaran dan keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 di berbagai wilayah di Indonesia. Ribuan personil akan difokuskan menjaga jalur transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan jalan raya, serta kawasan wisata yang diprediksi ramai pengunjung. Mereka dikerahkan untuk menghadapi potensi gangguan keamanan, termasuk ancaman terorisme dan tindak kriminal. TNI juga bersiap mengantisipasi dampak cuaca ekstrim atau bencana alam yang sering terjadi di akhir tahun. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Haryanto, mengimbau masyarakat untuk merayakan Natal dengan tertib, menjaga toleransi antar umat beragama, dan segera melaporkan hal mencurigakan demi terciptanya suasana damai. Selanjutnya menuju Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan anggaran 1,3 triliun rupiah untuk mengatasi banjir pada 2025. Dana ini akan digunakan untuk menghubungkan saluran pipa di kawasan perkampungan dan jalan-jalan protokol. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, anggaran akan disesuaikan dengan pendapatan asli daerah PAD yang sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Saat ini, penerimaan pajak baru mencapai 1 triliun rupiah dari target 1,6 triliun rupiah, sehingga perlu dilakukan penyusunan ulang anggaran. Pada tahun 2025-2026, fokus utama adalah penyelesaian proyek saluran di perkampungan sebelum berlanjut ke ruas jalan protokol. Eri juga mencatat ada 200 titik pusat banjir yang menjadi prioritas pengerjaan tahun depan dari total 1.000 wilayah terdampak. Terakhir, mampir Papua. Menjelang perayaan Natal 2024, pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua meminta seluruh elemen masyarakat memperkuat keharmonisan antar umat beragama. Penjabat Bupati Jayapura, Samuel Siriwa menegaskan, peran tokoh agama dan adat sangat penting menjaga suasana kondusif, khususnya melalui pesan-pesan damai yang disampaikan di tempat ibadah. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari minuman beralkohol yang kerap menjadi pemicu gangguan keamanan. Selain itu, kepala kampung, RT dan RW diminta aktif berkomunikasi dengan aparat TNI dan Polri guna mencegah potensi konflik. Samuel berharap perayaan Natal di Kabupaten Jayapura berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh makna kasih Kristus. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye.